Ya, kembali lagi bersama kami Payan Century Trading System. Kali ini teman-teman investor, kami akan membahas bagaimana Adaro dan AAD. Oke? Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu follower kami yang bertanya tentang Adaro masih bisa atau tidak dibawa ke 3000-an. Itu dia pertanyaannya. Nah, AAD dan Adaro ini, khususnya AAD itu sedang jadi gonjang-ganjing ya. Jadi setelah ya diversifikasi yang dilakukan Adaro dengan membuat anak usaha melalui AAD, secara teknikal memang Adaro menjadi saham yang cukup ditinggalkan. Nah, kenapa? Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat chartingnya dari tanggal 26 November, Adaro amblas ya dari harga 3650-an, ini paling rendah di 3633. Di bawah turun dengan 2 kali gap ini ARB dan sampai ke 2070. Lalu dari akhir November tersebut sampai habis dan sampai awal tahun ini masih sideways ya, berkutat di level 2400-an dan 2200 sampai 2400, dan ini resistnya. Area permainannya yang paling kecil itu di 2300, support dan resist ada di 2800. Nah, support majornya ada di sini teman-teman di 2070. Oke, 2070. Nah, kalau kita bicara secara teknikal, saham yang mengalami gap seperti ini berpotensi untuk ditutup gapnya. Yang jadi masalah adalah memang waktunya kapan. Nah, itu dia. Nah, kalau ngomongin waktu ini, teman-teman bisa lihat tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman bisa bermain dulu di area ini dan atau di area support minor, support majornya ini. Jadi ini aja gapnya udah lumayan ya, areanya lebarnya dari 2800 sampai ke 2070. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini. Kalau masih berkutat di area ini, teman-teman bisa ambil di support, sell di resist, ambil di support, sell di resist. Seperti itu. Buat teman-teman yang tipenya buy on breakout, iya saat ini di breakout baru masuk, seperti itu ya. Itu untuk strategi yang mungkin teman-teman bisa pilih opsinya untuk Adaro. Ya, sentimen, kalau kita bicara sentimen teman-teman, ini ada diversifikasi bisnis, dari kita ambil dari bisnis ya, berita dari bisnis. Adaro genjot proyek EBT. Nah, ini akhir tahun lalu ya, energi baru terbarukan. Kemudian kalau kita lihat lagi dari portal yang lain, ini Adaro, ini ada yang seru ya. Saat pada tanggal ini, kalau kita ambil dari CNBC beritanya, pada hari Senin tanggal 9 ada transaksi super jumbo ini. Kalau kita bicara bagaimana Adaro berfluktuasi ya di AAD ya, kalau kita ngomongin AAD di tanggal 9 ini ada transaksi jumbo teman-teman, 55,2 juta lot atau 5, miliar saham di harga 5.960. Jadi totalnya 32 triliun ya, ada transaksi segini. Nah, sedangkan harga Adaro AAD sendiri sekarang tuh di 8.000. Udah untung 50% enggak tuh? Berarti sekarang udah nambah 50%. Berarti kalau nambah 50% dari modal 32 tuh menjadi 48 ya. 16 triliun kan, luar biasa ya. Enak banget cari duitnya gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari faktor ini ya, dan sampai saat ini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah transaksi itu. Nah, pada hari ini sedang melewati masa penawaran umum.
Nah, transaksi ini apakah berkaitan dengan IPO-nya waktu itu, dan ini kita lihat sejak itu memang kondisi Adaro memang rada-rada sideways dan turun kan tadi yang seperti kita lihat di awal. Seperti itu. Jadi strateginya dengan seluruh berita, dengan seluruh teknikal seperti ini, kembali lagi kita harus tetap perhatikan apapun yang terjadi di charting ini menggambarkan kelakuan. Apapun yang terjadi di charting ini menggambarkan kelakuan para market maker, bisa dibilang seperti itu ya. Ini kalau kita ngomongin flag pattern, ini ada satu tiang dan ini ngebentuk kibaran yang cukup lama. Saya bilangnya kibaran ya. Dan ini berpotensi naik. Sekali lagi buat teman-teman yang tipenya, profilnya buy on breakout ya, striker, teman-teman bisa mulai masuk saat ini di break ya. Dan teman-teman yang tipenya konservatif, teman-teman boleh masuk di support ini. Kandas tuh. Atau yang lebih konservatif, teman-teman masuk di 2070. Jadi kalau ada pertanyaan apakah harga Adaro masih akan bisa naik ke atas ini, bisa saja. Ini karena ada gap di sini. Nah, masalahnya apakah dalam waktu dekat ini akan terjadi atau tidak? Nah, ini ya. Oke. Jadi kalau teman-teman bilang ini masih bisa ke 3600 atau enggak, secara teknikal ini masih sangat mungkin. Tinggal waktunya mungkin bisa cepat atau bisa tidak cepat. Oke. Nah, kalau kita lihat saham-saham yang lain seperti Bumi, kita lihat chartingnya ya. Bumi misalnya. Bumi. Nah, ini dia Bumi. Bumi ini juga secara keseluruhan masih mengalami penurunan, teman-teman. Dari awal atau pertengahan November, dari 176 sempat dibawa ke 113. Lumayan juga ya, 70 poinan ya, 60 poinan ya. Ya. Kemudian ada Bian Resource, pemain besar juga ini di batubara. Tapi case-nya sedikit berbeda. Bian Resource ini turun dari 21.000 menjadi, ini kemarin supportnya ada di 19.000, hanya 2.000 ya. Dan ini udah mulai diangkat lagi dengan resist tentunya kembali ke 21375. Lalu ada DSSA. Ini masih sideways, juga mengalami penurunan semenjak Oktober bahkan ini, dengan support ada di 34.000 ya. Saham ini tidak terlalu aktif, teman-teman. Lalu ada PTBA. Nah, ini juga sahamnya mengalami penurunan setelah ditutup gap ini. Ini yang tadi saya bilang, gap yang sempat terjadi di PTBA ini tertutup, bahkan di break. Dan ini kembali turun lagi. Hal itu kembali saya ingetin bisa saja terjadi di Adaro. Tetapi kalau kita lihat, kita belajar dari PTBA mengenai gap ini ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada gapnya di sini. Ini dari sejak dia turun ya, kalau kita lihat ini turun dia kemari dari bulan Mei, terus dibawa turun lagi sampai bulan Juni akhir. Nah, berangkat dari sini sampai dia menutup ini bahkan ngebreak, itu terjadi 3 bulan, teman-teman. Ini kalau kita belajar dari buy case PTBA. Bisa saja terjadi di Adaro juga dengan rentang waktu yang sama, atau bisa jadi lebih cepat, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih lama gitu. Tapi balik lagi secara teknikal 9 dari 10 gap menganga, baik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu akan tertutup. Tinggal hanya saja waktu yang kita tidak tahu. Itu saja teman-teman yang bisa kami bahas. Overall bisnis batubara harganya memang terjadi penurunan. Ke depan
energi memang para pemain-pemain batubara ini memang sedikit beralih. Kalau kita lihat tadi di Adaro itu mendiversifikasikan bisnisnya ke energi EBT ya, terbarukan. Kalau kita lihat, nah ini genjot proyek EBT. Jadi memang mereka akan tetap bermain di situ karena apapun katanya batubara akan tetap dibutuhkan. Tetapi mungkin diversifikasinya ke energi baru terbarukan EBT mungkin makin gencar dilakukan dengan modal yang didapat atau keuntungan yang didapat dari penjualan batubara. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Tetap analisa kembali, perhatikan teknikal, bandarmologi dan sentimen untuk setiap keputusan yang akan teman-teman buat. Pastikan tetap jernih dan waras meskipun pasar mungkin bergejolak panas. God bless you all. Bye-bye.